Bapak Kelvin apa kabarnya? Baik. Pak Alwi. Baik. Pak Alwi. Mister. Baik. Pak Alwi. Baik. Duduk Pak Kelvin. Oh siap. Bagaimana perkembangan proyek Bapak yang kemarin tuh Pak? Proyek yang mana ya Pak Akmal? Proyek itu yang di L3 yang Buah Naga itu Pak. Bagaimana tuh Pak perkembangannya? Oh puji Tuhan berjalan dengan lancar Pak. Kalau boleh tahu penerapan metode seperti apa ya Pak yang diterapkan di sana Pak? Di sana sudah menerapkan metode pertanian modern. Salah satu metode yang digunakan itu penyiraman dengan drone. Oh iya Pak, semoga berjalan dengan lancar ya Pak. Amin. Jadi Pak Agung, tujuan Bapak mengundang kami untuk ngumpul di sini untuk membahas apa ya? Oh iya Pak, saya mengundang bapak-bapak di sini untuk tentang membahas proyek Pak. Proyek apa itu Pak Agung? Jadi gini bapak-bapak, saya punya ide untuk pembangunan villa di tengah swadaya. Menurut bapak-bapak bagaimana? Untuk lokasinya di mana Pak ya? Kalau dari saya lokasinya itu ada di Lempake Pak, Jalan Mengdalam. Aduh, kalau menurut saya harusnya di tengah perkotaan saja Pak. Bagaimana? Pak, menurut saya Pak, kalau di tengah perkotaan itu terlalu bising Pak, jadi suasananya nggak dapat gitu nah Pak. Jadi Pak di tengah perkotaan aksesnya lebih mudah Pak. Sedangkan di Muang Dalam itu aksesnya masih terbilang parah Pak. Mohon maaf bapak-bapak, coba tetayan pusing mikir yang tepat, lebih baik kita voting aja. Gimana pendapat kalian? Apa Setuju. Setuju. Mungkin kalau dari saya setuju sih dengan pendapat Bapak Agung tadi yang pembangunan di Mondalan Bapak Agung ya. Iya benar-benar. Saya juga setuju dengan pendapat Bapak Akmal. Saya juga setuju. Jadi bagaimana Bapak Kos? Apakah setuju juga? Oke, saya setuju. Mari kita jalankan proyek ini. Ayo. Mari. Mari. Lebih baik kita voting aja. Gimana pendapat kalian? Apa setuju? Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagi Pak Agung. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk rapat ini. Seperti yang kita ketahui, proyek pembangunan villa ini sangat penting bagi saya. Saya berharap kita bisa bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Saya sangat antusias dengan proyek ini. Desain yang saya buat sudah mempertimbangkan keindahan alam dan kenyamanan penghuni. Untuk tim saya siap untuk melakukan pembangunan dan saya bisa pastikan pembangunan akan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Ada baiknya sebelum kita memulai pembangunan, kita melakukan kajian lingkungan komprehensif. Tujuannya adalah untuk meminimalisir dampak negatif terhadap ekosistem sekitar. Saya telah menganalisis kondisi tanah dan struktur bangunan. Saya yakin bangunan yang saya rancang akan kuat dan tahan lama. Saya akan mengkoordinasikan seluruh aktivitas di lapangan dan saya akan membuat jadwal yang detail dan memastikan semua pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana. Saya siap membantu dalam pengelolaan dan perencanaan keuangan untuk pembangunan proyek villa ini. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sekarang mari kita bahas beberapa hal penting. Pertama mengenai desain. Bu Yuli, apakah ada revisi yang perlu dilakukan? Ada beberapa masukan dari Pak Akmal terkait struktur bangunan. Saya sudah menyesuaikan dan akan segera menyampaikan revisinya. Setuju dengan revisi tersebut Bu Yuli. Dengan demikian struktur bangunan akan lebih kuat dan kokoh dan sesuai dengan kondisi tanah di lokasi. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin menekankan bahwa pentingnya menggunakan material ramah lingkungan dan menerapkan teknologi hijau dalam pembangunan villa ini. Saya setuju dengan Bu Rina. Kita bisa menggunakan material lokal dan sistem pengelolaan air hujan untuk mengurangi dampak lingkungan. Saya akan membuatkan daftar material yang dibutuhkan dan saya akan menjadwalkan barang yang akan dikirim. Saya sudah selesai menganalisa data yang Bapak berikan. Berdasarkan perhitungan yang ada, estimasi yang dikeluarkan untuk pembangunan villa ini sekitar 6,4 miliar, sudah termasuk dalam upah biaya tenaga kerja. Rinciannya boleh Bapak lihat di proposal ini. Di situ juga tercantum
tercantum beberapa opsi pencarian dana yang boleh Bapak pertimbangkan. Baik, saya akan pelajari proposal ini terlebih dahulu. Jika ada yang bingung boleh saya tanyakan langsung ya. Tentu Pak, saya siap membantu kapan saja. Oh ya Pak Agung, saya juga ingin jadi investor di proyek ini dan saya akan menanam saham sebesar 55% dalam proyek ini. Baik, terima kasih sebesar-besarnya Pak Kelvin. Sama-sama Pak Agung. Semoga proyek ini berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Ibu Fani. Mengenai jadwal, Bu Linda, kapan kita bisa mulai pembangunan? Baik, setelah semua persiapan selesai, proyek ini bisa dimulai kira-kira bulan depan ya Pak. Dan saya akan membuat jadwal secara berkala. Baik, terima kasih Bu atas kinerjanya. Saya berharap proyek ini berjalan tepat waktu dan sesuai dengan yang ditetapkan. Amin. Amin. Baik, saya akan pelajari proposal ini. Sungguh indah bukan? Villa ini adalah hasil kerja keras saya selama bertahun-tahun. Iya Pak, memang sungguh indah Pak. Ini semua kan berkat kepemimpinan Pak Stefan yang tegas. Tegas atau lebih tepatnya otoriter. Apa maksud Ibu? Banyak pekerja yang mengeluh Pak. Jam kerja yang terlalu panjang, upah yang tidak seberapa, dan kita banyak mengambil lahan mereka. Mereka hanya pekerja. Tugas mereka hanya bekerja, bukan mengeluh. Permisi, selamat siang Bapak Ibu semua. Ya, selamat siang. Begini Pak, jadi maksud kedatangan kami di sini, saya ingin menyampaikan beberapa masukan mengenai desain villa ini. Masukan? Apalagi yang harus ditambah? Villa ini sudah sempurna. Saya pikir kita perlu memperhatikan lingkungan sekitar, misalnya menggunakan material yang ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan air, seperti yang Ibu Ina dan Pak Alwi katakan. Benar Pak, terdapat banyak kekeliruan yang terjadi selama masa pembangunan ini. Takanya itu kita harus mempertimbangkan kenyamanan pengunjung. A few moments later. Ya, jadi apa yang hendak kalian sampaikan? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa banyak pekerja yang dirugikan semasa pembangunan villa ini. Benar sekali Bu Fani, segala sesuatu yang telah kita rancang tidak berjalan dengan baik-baik. Tenang Bu Ina, semua bisa dibicarakan dengan baik-baik. Tidak bisa Pak Ali, beliau ini akan semena-mena tanpa peduli apapun yang telah terjadi. Apa maksud Ibu berbicara lancang seperti itu? Saya pemilik saham terbesar di perusahaan ini. Sudah menjadi hak saya untuk mengambil keputusan di situasi-situasi tertentu. Benar Pak Kelvin, tapi bukan berarti harus merugikan pekerja juga. Kalian semua memberontak. Saya tidak suka hal ini. Kolis, keluarkan mereka. Tidak Pak, kita harus mencari solusi bersama. Baiklah, nanti kita akan membicarakan hal ini. Tapi ingat, saya yang berkuasa di sini. Keluarkan mereka semua. Tidak Pak.